Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana ala ta'atih wa arsyadana ila sabili rusdi. Segala puji hanya pantas, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena sampai malam hari ini Allah masih memberikan kita taufik sehingga kita dimudahkan dalam rangka melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Yang perlu kita ingat, tidak mungkin kita bisa melaksanakan ketaatan, di antaranya sholat maghrib berjamaah, hadir di majelis ilmu, berzikir dan lain sebagainya, kecuali atas berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga memuji Allah, bersyukur kepada Allah karena sampai malam hari ini Allah masih memberikan kita hidayah, yang dengan hidayah itu kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya mengenal sunnah. Yang itu semua merupakan nikmat terbesar yang bisa dimiliki dan dirasakan oleh seorang hamba yang beriman, yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Padahal dengan iman, dengan Islam, seburuk apapun manusia masih memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah. Tapi tanpa iman, tanpa Islam, sebaik apapun manusia, walaupun 1 juta manusia memujinya, dia tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Thayyib. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah tema lelah beribadah namun Allah enggan menerimanya. Ya, jadi ini tema yang cukup urgent dan cukup penting. Bagaimana tidak? Karena tema ini itu sejatinya diambil dari kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu ada kisah seseorang atau sekelompok manusia yang mereka itu lelah beribadah, tapi namun Allah enggan menerima ibadahnya. Rugi apa tidak? Rugi. Analoginya, perumpamaannya orang dagang, ya, keluar modal, habis waktu, habis tenaga, tapi tidak dapat untung. Sedih apa tidak? Sedih. Ini aja dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Nah, saya tanya ini biar ada interaksi antara kami dan antum semua. Pertanyaannya, ada yang tahu tidak? Ya, kisah ini itu terinspirasi dari surat apa? Bahwa Allah ceritakan ada orang yang lelah beribadah, bersusah payah, tapi ternyata Allah enggan menerimanya. Sia-sia ibadahnya, bahkan dimasukkan dan diadab di dalam neraka. Ini surat apa ini? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Ya, ada yang nyoba? Salah nggak apa-apa kalau nyoba. Ya. Di juz 30. Nah, kan enak nih ya, sudah menggeruncing. Ya. Di juz 30
di awal-awal surat. Nah, kurang apa coba ya? Cluenya ditambah ini ya. Di juz 30 di awal-awal surat. Anak-anak kita aja mungkin sudah hafal ayatnya ya. Tapi itulah pentingnya Al-Qur'an. Bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tapi dimaknai, Bapak Ibu. Karena tujuan Al-Qur'an ini diturunkan itu ada 3. Yang pertama dibaca untuk sarana ibadah, yang kedua dipahami maknanya, ditadaburi, dan yang ketiga diamalkan. Dan tingkat yang paling rendah itu adalah hanya membaca saja. Maka itu sudah baik, tapi harus kita tingkatkan lagi dan kita tingkatkan lagi. Di juz 30, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kita dengan sebaik-baiknya balasan, termasuk hadirnya kita di majelis ini. Di juz 30 di surat Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, sudah hafal kita ya, jadi apakah telah datang kepadamu, kepada kalian, berita tentang hari kiamat itu? Wujuhu yauma idin khasyiyah. Wajah-wajah pada hari itu menunjukkan banyak manusia. Banyak manusia pada hari itu tertunduk, terhina, kata Allah. Ya, di hari kiamat. Jadi Allah ini menceritakan segelumit atau segelintir kisah di antara kisah yang panjang di dalam hari kiamat itu. Ya, ada nanti ketika orang itu dibangkitkan, banyak di antara mereka wajahnya tertunduk, terhina. Maksudnya apa? Ya, mereka mungkin sudah tahu bahwa di hadapan mereka itu adalah azab Allah. Sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu, jika kita mencoba meneliti hadis-hadis Rasulullah, orang itu ketika dibangkitkan sudah bisa mengira-ngira apakah dia selamat atau tidak. Karena ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan bersih, bersinar, gagah. Dan ada orang dibangkitkan dalam keadaan kusut, lusuh, kotor, gelap. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki wajah. Dan ada yang dibangkitkan dalam keadaan bahkan naudzubillah min dzalik, wajahnya itu loh tidak bisa diangkat. Maksudnya apa? Nempel di tanah. Jadi kalau dia berjalan itu sambil menyeret wajahnya di tanah itu. Jadi kita ini, Bapak Ibu, nanti kalau dibangkitkan di hari kiamat, paling tidak sudah bisa mengira-ngira, kira-kira ini kita ini selamat atau tidak. Dan ternyata banyak nanti di hari kiamat itu tertunduk, terhina, karena mungkin sudah merasa dia itu termasuk golongan yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa kelanjutan daripada ayat itu? Amilatun nasibah. Mereka bersusah payah. Nah, apa maksud daripada bersusah payah ini? Ya, ulama berbeda pendapat atau ada beberapa tafsir. Tafsir yang pertama adalah mereka itu bersusah payah dalam urusan dunia, sibuk nyari duit, sibuk mengenyangkan perutnya, ya, melalaikan akhirat. Ya. Kemudian tasla naron hamiyah, mereka di neraka dilemparkan di api yang teramat panas. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, dan tafsir yang kedua ini yang paling mendekati kebenaran, adalah mereka yang beramal, berharap nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang baik dari Tuhannya. Tapi ternyata di akhirat malah dimasukkan ke dalam neraka, sia-sia amalnya itu. Dan ini tafsir yang paling mendekati kebenaran. Dalilnya mana? Nanti jenengan bisa buka tafsir Ibnu Katsir. Ya.
Di tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu saudara-saudariku, hafidzakumullah, diceritakan ada kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ada kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya Umar? Dikatakan di sini, ya saya bacakan tafsirnya. Marra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bidairi rahib. Umar ya waktu menjadi khalifah pernah melewati rumahnya rahib. Ya. Rahib ini apa? Pendeta. Ya. Bisa jadi ya pendetanya Yahudi, bisa jadi pendetanya Nasara. Ya, pendeta, jadi alim ulamanya mereka, ahli ibadahnya mereka. Kemudian Umar bin Khattab memanggilnya, ya, datanglah ke sini, datanglah ke sini. Kemudian ketika rohib itu ada di depannya, faqila lahu, faja'ala Umar yandur ilaihi wa yabki. Dan ketika rohib itu ada di depannya, Umar tiba-tiba nangis. Nangis, melihatnya kemudian nangis. Rohibnya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, kaum mukminin, ma yubkika min hada? Apa yang membuatmu menangis?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, qol radhiyallahu anhu, dzakartu qaulallah ta'ala. Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mengucapkan atau membacakan ayat yang tadi, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Fadzalika alladzi abkani. Ayat itulah yang membuatku menangis, dan engkau mengingatkanku akan ayat tersebut. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya Umar bin Khattab ini prihatin dengan keadaan pendeta tadi. Siang malam beribadah. Capek apa tidak? Capek. Siang malam beribadah. Tapi kira-kira nanti di akhirat dapat balasan apa tidak? Tidak. Ya. Jadi itulah yang membuat Umar menangis. Kasihan. Wis nang dunya soro, ya kan? Ya. Di dunia sudah susah, di akhirat tambah susah lagi. Itulah tafsir daripada amilatun nasibah taslanaron hamiyah. Ada orang yang bersusah payah beribadah di dunia, tapi di akhirat malah dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi kajian kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian adalah membahas tafsir dua ayat ini. Ya, amilatun nasibah taslanaron hamiyah. Apa tafsirnya? Bapak Ibu sekalian, ya, nanti akan kami jelaskan beberapa misal orang-orang yang mereka bersusah payah beribadah. Ya, lelah beribadah namun Allah enggan menerima ibadahnya. Ya, Allah enggan menerima ibadah mereka. Tapi sebelum kita bahas tema utama kita pada malam hari ini, ada satu ayat lagi yang mungkin bisa menguatkan ya pernyataan tersebut atau menguatkan ayat Al-Ghasyiyah yang nomor 3 dan nomor 4 tadi. Ada ayat yang serupa di surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104, hampir sama. Ya, serupa. Bahwa Allah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, Allah yang sangat cinta kepada kita, Allah yang menginginkan kita masuk surganya, mewanti-wanti di surat Al-Kahfi. Maka hendaknya kita ini menerima dengan baik peringatan Allah itu. Apa kata Allah? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah,
Wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Ya. Jadi apakah kalian ingin kami beritahu ini? Siapa orang yang nanti paling merugi di akhirat? Yang paling rugi itu siapa sih? Gitu. Maka Allah menjawab pernyataan atau pertanyaan tersebut, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya apa? Orang yang paling merugi, yang paling sengsara, yang paling memprihatinkan di hari kiamat adalah orang yang sebenarnya dia itu berada di dalam kesesatan, di atas kebatilan. Dia itu sesat, dia itu batil. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia mengira sedang berada di atas kebaikan. Dia mengira sedang beramal soleh, padahal ternyata dia sesat. Padahal ternyata amal solehnya sia-sia. Padahal dia diancam dengan adab neraka. Itulah orang yang paling merugi di akhirat. Orang yang berada di atas kesesatan, berada di atas kebatilan, tapi menyangka sedang beramal soleh. Jadi itu menguatkan surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan yang keempat tadi. Taib, Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lelah beribadah namun Allah enggan menerimanya. Sebagaimana di surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan yang keempat. Ya. Jika kita melihat tafsir ayat ini, ya, maka para ulama menjelaskan beberapa contoh, beberapa misal orang yang lelah beribadah di dunia, tapi di akhirat, ya, ternyata Allah enggan menerima ibadah mereka. Bukan hanya enggan diterima, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, ya, yang pertama tentu saja adalah orang kafir dan pelaku kesyirikan. Sebagaimana, ya, tafsir Ibnu Katsir yang menceritakan kisahnya Umar bin Khattab tadi, ketika melihat orang Yahudi atau rohibnya, pendetanya Yahudi yang lelah-lelah beribadah loh dia, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka jatuh ke dalam kekufuran, jatuh ke dalam kesyirikan. Dan itu sudah ketetapan Allah, Bapak Ibu. Sudah menjadi ketetapan Allah. Kita nggak bisa protes, tidak bisa menyangkal daripada itu. Karena Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 65. Apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik. Telah kami wahyukan, telah kami tetapkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga umat-umat sebelum. Jadi ketetapan ini sudah ada dari zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ketetapan itu yang sudah ada dari umat-umat terdahulu? Ketetapannya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau jatuh ke dalam kesyirikan, maka semua amalmu akan kami hapuskan, tidak tersisa sedikit pun. Jadi jika kamu jatuh ke dalam kesyirikan, ini ketetapan Allah loh ya, maka semua amalmu akan kami hapuskan, tidak tersisa sedikit pun. La takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang yang merugi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Bahkan ayat yang seperti ini tidak hanya satu, Bapak Ibu. Berulang-ulang Allah sampaikan, bahkan Allah berikan analogi, berikan permisalan. Saking apanya? Saking pentingnya bagi kita ini.
supaya kita tidak jatuh ke dalam hal yang sedemikian. Contoh misal di surat Al-An'am ayat 88 hampir sama. Allah berfirman, "Dzalika hudallah yahtadi." Itulah petunjuk Allah dan dengannya Allah memberikan petunjuk. Ya. Mayyasha, orang yang Ia kehendaki. Ya. Allah yahdi bihi mayyasha min ibadih, dari hamba-hambanya. Kemudian Allah tetapkan ini, walau asyraku, seandainya mereka jatuh ke dalam kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan kami hapuskan semua amal yang telah mereka kerjakan. Semuanya. Salatnya, puasanya, zakatnya, umrohnya, hajinya, bangun masjidnya, sedekahnya, berbakti kepada orang tua, perhatian kepada sesama, memuliakan tetangga dan tamunya, semua itu hilang. Kenapa? Karena jatuh ke dalam kesyirikan. Itu ketetapan Allah. Dan itulah adalah seadil-adilnya keputusan. Tidak bisa kita protes, Ustadz kasihan Ustadz, dia berjuang begitu lama, berjuang begitu keras mengumpulkan amal ibadah, masa semuanya hilang? Ya itu sudah ketetapan Allah. Masa kita menantang Al-Quran? Tidak mungkin. Dan jelas secara letterlek, bukan tafsir lagi nih, tapi secara tersurat itu sudah jelas. Ya. Bahkan Allah memberikan sebuah analogi. Analogi itu permisalan. Di surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Jadi ketika mereka nanti itu datang membawa semua amal-amal yang dulu mungkin mereka banggakan, ya tadi mungkin sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, bangun masjidnya, bangun pondoknya, berbaktinya dia, taatnya dia kepada suami dan orang tuanya, kasih sayangnya dia kepada istrinya, mendidik anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Didatangkan semuanya. Setelah didatangkan semuanya, apa yang terjadi? Faja'alnahu haba'an mansur. Kemudian Allah hapuskan semuanya bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Jadi makanya kalau jenengan lihat flyer kajian kita malam hari ini ya, itu orang bawa debu kemudian ditiup angin. Nah itu maksudnya adalah permisalan daripada surat Al-Furqan ayat 23 itu. Jadi semua amal soleh yang dibanggakan itu akan Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali. Ya, maka daripada itu percuma banyaknya amal ibadah yang kita perjuangkan, yang kita bekalkan, yang kita kumpulkan, kalau ujung-ujungnya kita jatuh ke dalam kesyirikan, percuma. Karena pernah saya sampaikan di sini hadisnya riwayat Bukhari bahwa Abu Jahal saja pernah haji. Hadis riwayat Bukhari. Di sini mohon maaf ya, tanpa bermaksud merendahkan, banyak mana yang sudah haji sama yang belum haji? Banyak yang belum haji. Ya. Banyak yang belum haji. Bahkan kaum muslimin di Mojokerto banyak mana yang sudah umroh sama yang belum umroh? Banyak yang belum umroh. Abu Jahal sudah haji. Tapi pertanyaannya, Abu Jahal tempatnya di mana? Di surga apa di neraka? Di neraka. Hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Abu Jahal dan teman-temannya itu, orang kaum kafir Quraisy itu juga sudah haji. Jadi haji itu adalah ibadah yang sudah disyariatkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jadi ibadahnya itu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma hajinya agak sedikit berbeda dengan haji kita yang sudah disyariatkan kepada kita ini. Tapi sudah ada haji itu. Dan sia-sia.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ya tolong, ya ini wallahi inilah uhibbuk. Demi Allah saya sayang dengan Bapak Ibu. Ya, demi Allah saya sayang dengan Bapak Ibu. Tolong ini dipahami baik-baik dan digarisbawahi. Jangan pernah jatuh ke dalam kesyirikan apapun resiko dan konsekuensinya. Ya, saya ulang sekali lagi, jangan pernah jatuh ke dalam kesyirikan apapun resiko dan konsekuensinya. Bahkan seandainya kita dianggap anak durhaka, bahkan seandainya kita kehilangan dunia yang sudah kita kumpulkan, bahkan seandainya kita ya dicap buruk oleh orang-orang di sekitar kita, dibully, dihina, dicaci, jika itu adalah konsekuensi untuk tidak jatuh ke dalam kesyirikan, maka tetap berpegang teguhlah dengan itu. Ya. Maka sering saya ceritakan ya kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Tolong diingat-ingat kisah itu. Jadikan pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di tafsir surat Al-An'am, mohon maaf, di tafsir surat Luqman, ya, ya, di tafsir surat Luqman di halaman yang kedua. Ya, nanti jenengan buka tafsirnya, boleh tafsir Mukasir, boleh tafsir Bagawi, boleh silakan. Nanti salah satu asbabun nuzulnya adalah kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana kisahnya? Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal seorang laki-laki yang sangat-sangat sayang kepada ibunya. Sangat sopan, sangat lemah lembut. Mohon maaf, bahkan seandainya kita nih ya, perlakuan kita dengan ibu kita dibandingkan dengan perlakuannya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya, gak bisa dibandingkan. Saking berbaktinya dia kepada ibunya, Masya Allah, luar biasa, terkenal berbakti Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Tapi suatu ketika dia masuk Islam, maka ibunya yang mendengar keislamannya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, tinggalkan agama Muhammad. Jika kamu tidak mau meninggalkan agama Muhammad, aku mogok makan, mogok minum. Maka ibunya mogok makan, mogok minum. Sampai singkat cerita ibunya tumbang pingsan, jatuh. Saudarinya lari menuju Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian mengabari ibu pingsan, ibu jatuh. Ya. Kemudian didatangi ibunya ya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Kemudian ibunya mengatakan, tinggalkan agama Muhammad. Kalau kamu nggak tinggalkan agama Muhammad, aku tidak akan makan, tidak akan minum. Lalu perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas itu diabadikan dengan tinta emas dalam sejarah kita. Bahkan dalam semua kitab tafsir. Apa perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas? Ta'lamina wallahi ya ammah. Ketahuilah demi Allah, ibuku tercinta. Ketahuilah demi Allah, ibuku tercinta. Lau kanat laki mi'a nafsan, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, kemudian nyawa itu satu persatu keluar di hadapanku. Dalam artian apa? Ibunya kelaparan, kehausan, mati. Hidup lagi, kelaparan, kehausan, mati. Hidup lagi sampai berapa kali? 100 kali. Sekali-kali tidak akan pernah aku tinggalkan agama Muhammad ini. Sekali-kali tidak akan pernah aku tinggalkan agamaku ini. Itulah prinsipnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang harusnya kita ingat dan kita ceritakan kepada anak cucu kita. Begitulah orang yang memegang tauhid. Begitulah prinsip orang-orang yang benar-benar tahu bahwa ketika kita ini ya berpegang teguh dengan tauhid, kita harus siap dengan konsekuensi dan resiko yang akan kita hadapi. Walaupun
Ibu kita meninggal dunia karena itu. Ibu meninggal. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mempedulikannya. Apalagi cuma omongan tetangga. Yang di hadapan kita baik, di belakang kita dia gunjingi kita. Apalagi cuma celaan dan hinaan teman kita. Ibu mati saja Sa'ad bin Abi Waqqas tidak goyah imannya. Maka jangan pernah goyah tauhid kita, jangan pernah goyah iman kita hanya karena celaan, hinaan atau gunjingan manusia, apalagi perasaan tidak enak kepada sesama. Karena suatu saat pasti, saya ulang sekali lagi suatu saat pasti tauhid kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti ada undangan ruwat deso. Bisa jadi nanti ada undangan sedekah bumi. Bisa jadi nanti ada undangan yang ada unsur-unsur kesyirikan di situ. Berdoa kepada selain Allah, memberikan sesembahan kepada selain Allah. Bisa jadi tauhid kita nanti akan diuji. Maka ingatlah kisahnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas yang rela kehilangan nyawa ibunya demi berpegang teguh terhadap prinsip ketauhidannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersusah payah dalam beribadah, tapi ternyata Allah enggan menerimanya, bahkan dimasukkan ke dalam neraka yang teramat panas, tasla naron hamiyah. Salah satunya adalah orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, karena semua ibadahnya hilang. Saya ulang sekali lagi, semua ibadahnya hilang. Eman Bapak Ibu, eman. Apalagi jenengan-jenengan yang sampun umurnya 50 tahun. Bayangkan berapa banyak sholat yang jenengan kerjakan, berapa banyak puasa yang jenengan kerjakan, sudah berapa lama jenengan berbakti kepada kedua orang tua, sudah berapa banyak sedekah yang jenengan keluarkan untuk masjid, untuk pondok, untuk orang miskin. Itu loh semuanya nanti akan hilang kalau jenengan berdoa kepada selain Allah, datang ke dukun, percaya ramalan. Mau anak nikah, hitung-hitung tanggal dulu, hilang semua itu amal ibadah. Emban Bapak Ibu. Kenapa mau nikah aja sampai ngitung tanggal dulu, kenapa? Padahal nikah enak, tinggal pilih, kalau nggak Sabtu Ahad kan enak gitu. Nikah kok dino Rebo, ngapain nikah dino Rebo? Hitung-hitungannya koyok ngono jarine, astagfirullah. Mau nikah aja, rumahnya yang sebelah kanan dikasih pisang apa? Raja atau pisang apa ya? Baru yang sebelah kiri dikasih pisang itu. Kemudian dikasih gedek putih yang dicat itu Nah, itu kan khurafat Jawa. Mereka meyakini dengan seperti itu nanti walimahnya akan berjalan lancar. Nah, itu kesyirikan itu. Maka hati-hati dengan sedemikian. Jangan remehkan yang seperti itu. Kadang-kadang halah gak apa-apa, cuma pisang saja. Halah gak apa-apa, cuma gedek saja. Halah gak apa-apa, cuma makanan ringan saja. Kita kadang-kadang berpikir seperti itu. Misal ada undangan dari desa, dari tetangga-tetangga untuk sedekah bumi misal, untuk ruwat desa misal. Halah cuma 2 berkat saja. Kan biasanya diminta berkat itu diminta nasi kotak atau buah-buah itu dikumpulkan nanti, itu biasanya ada di sebagian desa seperti itu. Alhamdulillah kalau antum tinggal di kota tidak ada yang seperti itu, tapi di desa-desa banyak seperti itu. Jadi setiap orang tuh bawa makanan-makanan dikumpulkan di kelurahan, di desanya, kemudian digunakan sebagai ritual ruwat desa. Itu syirik gitu. Itu syirik gitu. Nanti ada yang berpikir Allah cuma 2 nasi kotak saja. Ingatlah hadis Dzubab. Dzubab itu apa? Lalat. Hadis riwayat Ahmad itu. Yang ada seorang laki-laki hanya karena mempersembahkan seekor lalat, dia masuk neraka selama-lamanya. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Ketika dia
ketika harus melewati desa itu, dipaksa sama penghuni desa, kamu harus ngasih sesembahan kepada Tuhan kami, kepada berhala kami ini. Kalau tidak ngasih sesembahan, maka kamu akan kami bunuh. Akrib. Kemudian apa kata dia? Aku tidak memiliki apa-apa. Maka kata penghuni desa itu di sekitar patung itu kan ada bekas-bekas darah itu. Jadi banyak lalat-lalat. Ya. Maka persembahkanlah walaupun hanya seekor lalat. Dia mendatangi tempat berhala itu, diambil tuh satu ekor lalat, kemudian dia persembahkan untuk berhala itu. Hanya seekor lalat. Hadisnya sahih riwayat Ahmad. Maka setelah dia melewati desa itu, ternyata dia sakit mati. Dan kata Rasulullah, dia masuk di neraka selama-lamanya. Sedangkan temannya tidak mau. Akhirnya temannya dibunuh, tidak mau mempersembahkan lalat itu. Akhirnya temannya dibunuh dan temannya masuk surga. Jadi jangan remehkan kesyirikan walaupun hanya seekor lalat. Ya. Jadi apapun resikonya, konsekuensinya, jangan pernah jatuh ke dalam kesyirikan. Karena orang yang tidak jatuh ke dalam kesyirikan, sebagaimana mukaddimah kajian kita, seburuk apapun dia, ya seburuk apapun dia, sejahat apapun dia di mata manusia, jika dia mati tidak membawa dosa syirik, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, ya Allah nanti di hari kiamat itu, ya ketika semua orang sudah masuk surga, kemudian ada kaum muslimin yang diadab di dalam neraka, maka Allah mengatakan akhriju minan nari. Jadi orang-orang muslim yang di surga itu diperintahkan Allah untuk mencari orang-orang muslim yang di neraka. Kemudian Allah mengatakan akhriju minan nari, keluarkan dari mereka itu, ya dari neraka itu, ma'amilu min amalin mangkana fi qalbihi misqalu habbatin min khordalin min iman. Keluarkan mereka itu dari neraka. Siapa? Yang di dalamnya itu ada keimanan tidak tercampur dengan kesyirikan. Jadi orang itu kalau imannya benar, walaupun dia dosanya banyak, harus masuk neraka, tapi dia pasti akan keluar dari neraka itu, pasti. Seperti yang saya sampaikan di sini, ketika Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah wa mata ala dzalik, ya dakhalal jannah. Siapa yang mengikrarkan la ilaha illallah, mati di atas kalimat itu, jadi tidak berbuat kesyirikan sampai dia mati, dia akan masuk surga. Kemudian Abu Dar protes, wa in zana wa in saraka, walaupun dia pezina, walaupun dia pencuri, maka kata Rasulullah, walaupun dia pezina, walaupun dia pencuri, dia akan masuk surga. Pezina, pencuri kalau nggak berbuat syirik akan masuk surga, walaupun dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Tapi orang yang bangun masjid, kalau dia jatuh ke dalam kesyirikan, orang yang tidak pernah berzina, orang yang tidak pernah mencuri, orang yang sholat 5 waktu, orang yang puasa Ramadan, kalau dia datang ke dukun, kalau dia percaya ramalan, ya, kalau dia percaya dengan khurafat, tahayul dan lain sebagainya, ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya sia-sia dan dia tidak akan pernah bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ulang sekali lagi, jangan sampai jatuh ke dalam kekufuran, jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan apapun resiko dan konsekuensinya. Kemudian kelompok yang kedua, kata para ulama tafsir terkait tafsir amilatun nasibah tasla naron hamya, mereka yang lelah beribadah di dunia tapi ternyata di akhirat Allah enggan menerimanya dan dimasukkan ke neraka yang teramat panas. Ya, kelompok yang kedua adalah mereka yang beramal dengan riya. Ya, mereka yang beramal dengan apa? Dengan riya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tentu saja ya, ikhlas itu penting. Karena sebesar apapun amal yang kita persembahkan, kalau itu bukan karena Allah, tidak akan dibalas. Sekecil apapun amal yang kita persembahkan, jika itu karena Allah, pasti akan mendapatkan balasan. Maka pastikan
amalan kita ini benar-benar ikhlas karena Allah. Hati-hati ya dengan yang dinamakan riya itu, berhati-hatilah ya. Karena semua akan sia-sia. Seperti di surat Al-Kahfi itu ya, di akhir ayat surat Al-Kahfi Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Saya tanya, kita bertemu Allah itu di mana? Kita bertemu Allah di mana? Di surga. Orang itu bisa bertemu Allah di surga, dan itu adalah nikmat yang paling besar. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah di surga? Apa kata Allah? Falyamal amalan sholihah, maka hendaknya dia beramal soleh yang sesuai dengan tuntunan syariat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi syarat bertemu dengan Allah di surga adalah beramal soleh sesuai tuntunan syariat dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Salah satu bentuk mempersekutukan Allah adalah riya. Kita beramal bukan karena Allah. Ya, berhati-hatilah ya. Sebagaimana kisah yang masyhur itu tentang 3 golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Pertama kali diadili dan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim itu Rasulullah SAW menjelaskan ada 3 golongan yang mereka itu nanti akan pertama diadili dan diseret di dalam neraka. Dan mereka ini, mohon maaf, orang muslim, bukan orang kafir. Jadi yang pertama diadili itu orang muslim, bukan orang kafir. Yang pertama diadili dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, "Famada amilta fima amilat." Dulu di dunia itu apa sih amal-amalan yang sudah engkau kerjakan itu? Maka dia menjawab, ya, dulu ya aku itu adalah orang yang berjihad di jalan. Berjihad. Kemudian mati dalam keadaan bertempur melawan orang-orang kafir. Kita ini kalau ada perang di depan kita belum tentu ikut. Seiling ambek anake, seiling ambek bojone, seiling ambek cicilan omahe. Seiling aduh anakku sik cilik rek. Aduh bojoku sik ayu nek aku mati kok dinikahi mbek wong liya gitu. Ya. Jadi kita ini pikiran kita ini masih kemana-mana. Lah dia ini mati di medan perang, nggak main-main. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, ente dusta. Walakinnaka, tapi kamu itu dulu berperang liyukol, supaya engkau itu dipuji. Dipuji apa? Ya, dipuji jari orang yang kesatria gitu, orang yang pemberani. Jadi dia dulu itu perang sampai mati itu melawan orang-orang kafir cuma supaya mendapatkan pujian, nih kesatria nih pemberani. Dan ternyata itu semua sia-sia. Dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian golongan yang kedua ditanya, fama amilta, apa yang sudah kamu kerjakan di dunia itu? Dia dikatakan, ta'allamtul ilma, aku sudah belajar ilmu agama. Wa alam tuhu, dan aku sudah mengajarkannya. Ustaz. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku menghafal Al-Qur'an untukmu ya Allah. Bayangkan, di sini saja banyak ustadz yang tidak hafal Quran. Ini sudah ustadz hafal Quran. Maka kata Allah, kadzabta, ente itu dusta. Kamu dulu belajar ilmu agama dan mengajarkannya supaya dikatakan kamu itu alim, kamu itu seorang ustadz, kamu orang yang ilmu agamanya banyak. Dan kamu dulu menghafal Quran supaya dikatakan kamu itu hafid, nih penghafal Quran. Ya, dan itu sia-sia, diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka hati-hati. Ingat, ketika kita menyekolahkan anak kita di sekolah Islam, ketika kita mendorong mereka untuk menghafal Al-Quran, itu karena Allah.
agar supaya mereka bisa masuk surga. Mungkin juga bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Bukan untuk puji-pujian antara sama manusia. Nih anakku sudah hafal 15 juz. Nih anakku sudah hafal 20 juz. Nih anakku hafid Quran. Bukan untuk itu saudara-saudariku. Apa artinya? Pujian manusia itu apa artinya? 1 juta manusia memuji kita tidak akan mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah. Walaupun 1 manusia yang tidak ada memuji kita ini 1 pun, tapi Allah memuji kita, kita akan masuk surga. Gitu loh. Jadi ingat, ketika kita ngafal Quran, ketika kita belajar ilmu agama, ketika kita nih hadir di majelis ilmu seperti ini, itu bukan untuk dipuji manusia. Ya, hilangkan perasaan-perasaan yang seperti itu. Kita dorong anak-anak kita untuk menutup auratnya dengan baik. Kita dorong anak-anak kita untuk menghafal Quran, bukan untuk pamer-pameran sama teman, bukan. Ya, itulah perangkap syaitan agar supaya semua amal ibadah kita sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang ketiga adalah mereka yang ahli sedekah. Allah bertanya kepadanya, apa yang sudah kamu kerjakan di dunia? Dia mengatakan tidak ada 1 jalan sedekah pun kecuali aku ya melaluinya. Maksudnya apa? Setiap ada informasi sedekah dia ikut sedekah. Sedekah bangun masjid misal dia ikut, bangun ponpes misal dia ikut, orang yang membutuhkan dia ikut ya. Apapun infak fisabilillah dia ikut. Tapi kata Allah, kadzabta, ente dusta. Kamu dulu melakukan itu supaya kamu ya dipuji atau dibilang jawad. Jawad itu artinya orang yang dermawan. Ya, jadi sedekah kita kalau cuma untuk pujian manusia nggak akan ada manfaatnya. Jadi hati-hati, jangan sampai jatuh ke dalam riya. Dan riya ini kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, diibaratkan seperti semut hitam di atas batu yang hitam, kemudian di malam hari yang gelap gulita. Wah, susah memang. Ya, maka kita harus benar-benar memperjuangkan hal itu. Ya, maka benar kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah ya bersabda ya, seandainya engkau bisa menyembunyikan amalmu, maka sembunyikanlah. Bukan berarti semua amal kita harus disembunyikan, tidak. Tapi paling tidak harus ada amalan yang kita sembunyikan. Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti keikhlasan kita kepada Allah. Ya. Jadi boleh amal ibadah ini kita tunjukkan sebagai fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan supaya orang lain terinspirasi, supaya orang lain berlomba-lomba dalam kebaikan, boleh. Dan sebagai bentuk memuji nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak apa-apa. Tapi tolong harus ada ya amalan yang tersembunyi. Bahkan kalau bisa istrinya nggak tahu, kalau bisa suaminya tidak tahu. Ya, mungkin kita sholat malam di saat istri kita tertidur. Ya, mungkin kita ini bersedekah dengan sedikit, walaupun sedikit, tapi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita berbakti, tapi tidak perlu kita tampakkan pada saudara-saudari kita bahwa kita ini berbakti pada orang tua kita. Itu bentuk keikhlasan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, kelompok terakhir ini tafsir ya. Di tafsir surat Al-Ghasyiyah itu, mereka yang lelah beribadah tapi ternyata Allah enggan menerimanya, dan mereka dimasukkan ke dalam neraka yang teramat panas, tasla naron hamiyah. Siapa? Yakni ahlu bid'ah, pelaku bid'ah. Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah dengan bid'ah. Kami ulang sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah dengan bid'ah. Karena bid'ah itu selain sia-sia, dia adalah dosa besar. Kami ulang sekali lagi, selain bid'ah itu sia-sia, dia adalah dosa besar. Maka berhati-hatilah dengan bid'ah ini. Ya.
Berhati-hatilah dengan bid'ah. Kalau bid'ah itu tertolak, dalilnya banyak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini baru satu. Kalau kita sebutkan semua gak cukup waktunya. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang mengerjakan sebuah amal ibadah tanpa ada aturan mainnya, tuntunan syariatnya dari kami, ya, dari Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka dia pasti akan tertolak, pasti. Dan banyak hadis yang lainnya. Bahkan selain tertolak, bid'ah itu diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, ya. Jadi setiap yang muhdas itu bid'ah. Kemudian dan setiap yang bid'ah itu adalah dolalah, sesat. Dan kesesatan itu mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Para ulama mengatakan ini membuktikan bahwa bid'ah itu adalah dosa besar karena diancam dengan neraka. Ya, apapun alasannya, niat baik saja dalam beribadah itu tidak cukup. Kami ulang sekali lagi, niat baik saja dalam beribadah itu tidak cukup, Bapak Ibu. Jika tidak ada tuntunannya, tidak akan diterima. Bukan hanya tidak akan diterima, Rasulullah dan Allah itu murka. Hadisnya jelas ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 3 orang laki-laki mendatangi rumah Nabi. Ternyata ketika datang di rumah Nabi, nabinya nggak ada SAW. Yang ada istrinya. Kemudian 3 laki-laki ini bertanya kepada istrinya, bagaimana keseharian Nabi? Maka istrinya itu menjawab seperti ini kesehariannya. Maka 3 orang laki-laki itu seperti menganggap yang dilakukan Nabi SAW itu biasa. Kemudian mereka mengucapkan, aina nahnu minan Nabi SAW. Kita ini dibandingkan Nabi itu seperti apa sih? Nabi itu diampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Lah kita ini belum ada kepastian pengampunan dosa. Nabi sudah pasti diampuni. Maka ibadah kita harus lebih spesial daripada Nabi. Maka yang satu mengatakan, amma ana fa usolli laila abadan. Aku akan sholat malam terus menerus tanpa tidur. Kemudian yang satunya, wa ana asum ad-dahr abadan wala uftir. Kalau aku akan puasa terus menerus dan tidak akan buka, gitu. Jadi padahal puasa yang terbaik itu puasa apa? Daud, sehari puasa sehari buka. Tapi dia merasa harus lebih lagi dan lebih lagi, ditambah puasanya. Kemudian yang satunya mengatakan, wa ana a'tazilun nisa. Kalau aku tidak akan menikah, akan aku khidmatkan hidupku untuk beribadah saja. Kemudian berita ini tersebar di antara para sahabat sampai terdengar di telinga Nabi SAW. Ketika terdengar di telinga Nabi, Rasulullah langsung mengumpulkan para sahabat menaiki mimbar dan khutbah dengan wajah yang memerah. Kemudian Rasulullah mengatakan, antum alladzina kultum kada wa kada. Kalian itu yang mengatakan seperti ini. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Kalian yang mengatakan hal yang seperti itu, pengen sholat malam terus menerus, puasa terus menerus, tidak mau menikah untuk beribadah, ketahuilah demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Tidak ada yang lebih takut kepada Allah daripada aku. Rasulullah yang mengatakan, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, lakinni, tetapi aku asumu wa aftir. Tapi aku ini puasa dan juga berbuka, nggak puasa terus. Wa usolli wa arkut, dan aku ini juga sholat juga istirahat, tidak terus menerus sholat. Wa atazawwajun nisa, dan aku ini menikahi perempuan. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, menyelisihi sunnah-sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan golonganku.
Jadi niat baik saja tidak cukup Bapak Ibu. Apalagi menambah-nambah ibadah dengan alasan kita kurang bertakwa kepada Allah. Nggak cukup. Pertanyaannya itu sesuai dengan syariat atau tidak? Sesuai dengan tuntunan atau tidak? Sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak? Kalau tidak sesuai, bayangkan Rasulullah saya marah, mukanya memerah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pastikan yang kita lakukan itu sesuai tuntunan, bukan hanya karena niat baik saja. Ya. Dalil yang lainnya untuk menguatkan pernyataan tersebut. Kalau ini adalah kisahnya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu adalah tabi'in, generasi setelah sahabat, tapi dia adalah ulamanya tabi'in, ustadznya tabi'in. Sa'id bin Musayyab pernah melihat seorang laki-laki sholat 2 rakaat setelah fajar. Sholat 2 rakaat, ditegur, nggak ada sholat 2 rakaat ba'da subuh, ini nggak ada. Ba'da subuh ada apa tidak? Nggak ada. Tapi dia sholat 2 rakaat setelah subuh. Ditegur sama Sa'id bin Musayyab. Kemudian dia membalas ucapannya Sa'id bin Musayyab. Ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad. Kunyahnya Sa'id ini adalah Abu Muhammad gitu. Wahai Abu Muhammad, ayu'adzibunillah ala sholah. Apakah Allah akan mengadabku hanya karena aku sholat? Bayangkan, ternyata alasan ini sudah ada 1400 tahun yang lalu. Banyak di antara saudara-saudara kita ketika dinasehati ini bid'ah, kemudian alasannya apakah Allah akan mengadabku hanya karena aku bersolawat? Apakah Allah akan mengadabku hanya karena aku ngucapin tahlil? Apakah Allah akan mengadabku hanya karena aku berzikir? Apakah Allah akan mengazabku hanya karena aku membaca Al-Quran? Kan alasannya mereka sama ini. Ternyata sudah ada dari 1400 tahun yang lalu. Ternyata ajaran setan itu turun menurun. Padahal mereka ini belum tentu ketemu sama temennya Sa'id bin Musayyab ini tadi. Kan jauh sekali jaraknya. Tapi kok bisa alasannya sama? Seperti itulah perangkap syaitan dari dulu sampai sekarang, ya sama-sama aja. Kemudian apa kata Sa'id bin Musayyab? Lah, Allah itu tidak akan mengadabmu dikarenakan sholatmu, tidak. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tapi Allah akan mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, ya, pastikan ibadah kita ini ada tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunannya ya sia-sia. Bukan hanya sia-sia, bahkan diancam dengan adab neraka. Itu tadi tafsirnya surat Al-Ghasyiyah. Ya, amilatun nasibah, mereka bersusah payah, berletih-letih ibadah, sudah tidak dapat apa-apa, tasla naron hamiyah, dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Pastikan ibadah kita ini ada tuntunannya. Ya. Karena niat baik saja tidak cukup. Saya tanya ini, temennya Sa'id bin Musayyab itu niatnya baik apa tidak? Ya niatnya baik, karena dia ingin ibadah sholat sunnah. Saya tanya kepada jenengan, 3 laki-laki nih yang mendatangi rumah Rasulullah SAW, niatnya baik apa tidak? Niatnya loh baik, karena dia merasa dosanya banyak. Dia merasa tidak ada jaminan ampunan seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia memperbanyak ibadahnya, membuat ibadah-ibadah baru. Niatnya baik, tapi ternyata itu malah membuat Allah dan Rasulullah murka. Dan terkadang mohon maaf kalau jenengan tersinggung ya, karena tugas kami sebagai seorang ustadz, tugas kami sebagai seorang dai itu mengingatkan, menjelaskan ini benar, ini salah, ini sunnah, ini bid'ah, apapun resikonya. Walaupun resikonya dibenci sama jamaah, walaupun resikonya ditinggalkan sama jamaah, itu sudah resiko kami. Karena tugas kami itu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan yang enak didengarkan. Ya, jadi tugas kami itu bukan menyampaikan yang enak didengarkan, bukan mencari jamaah sebanyak-banyaknya, bukan itu tugas kami. Tugas kami itu adalah menyampaikan ilmu
yang telah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada kami untuk kami sampaikan kepada antum. Itu tugasnya ulama. Maka Rasulullah bersabda, innal ulama'a aurasatul anbiya. Ulama, ya ustadz-ustadz itu adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena menyampaikan wasiat agama ini kepada masyarakat. Misal, mohon maaf kalau jenengan tersinggung, banyak sekolah-sekolah Islam itu ngakunya Islami padahal tidak. Ngakunya mengamalkan tuntunan syariat padahal tidak. Nah, ini perlu kita kaji lagi. Gurunya perlu kita kaji lagi, ustadznya perlu kita kaji lagi, penanggung jawab syariahnya. Dan jenengan sebagai orang tua ya harus sedikit selektif dong. Jangan, mohon maaf kalau bahasa Jawa itu pasrah bongkoan gitu aja ya. Mentang-mentang oh ini udah sekolah Islam, pasrah no bongkoan anaknya. Belum tentu sekolah itu paham syariat 100%. Bisa jadi dia memang sengaja mengamalkan bid'ah, bisa jadi dia tidak sengaja mengamalkan bid'ah. Kan orang jatuh ke dalam bid'ah ini ada dua, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Sengaja itu sudah tahu ini salah, tetap dikerjain. Kalau tidak sengaja, tidak tahu, oh ternyata itu salah. Karena tidak tahu ya dia mengamalkan itu. Nah, maka jenengan sebagai orang tua ini, kita termasuk saya harus sedikit selektif. Misal, mohon maaf kalau tersinggung ya. Karena tugas kami itu adalah menyampaikan kebenaran. Sholat duha berjamaah di masjid itu bid'ah. Jadi kalau anak-anak kita disuruh sekolahnya sholat duha berjamaah di masjid tiap hari itu bid'ah. Dan yang ngomong bid'ah bukan Armedi ya. Jenengan nanti buka kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah kitab yang tebal itu ya, dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Fathul Bari itu adalah kitab syarah penjelasan dari hadis-hadis Bukhari. Jadi hadis-hadis Bukhari itu disyarah, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Di situ ada penjelasan tentang sholat duha. Ibnu Umar, sahabat, bukan Armedi, Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab yang dari kecil bersamai Nabi Muhammad SAW. Melihat ada orang sholat duha berjamaah di masjid, dibilang bid'ah. Yang bilang Ibnu Umar. Nanti jenengan buka kitabnya atau googling lah, insya Allah sudah ada terjemahannya. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat yang dari kecil bersamai Nabi, melihat ada orang sholat duha berjamaah di masjid, dibilang sama Ibnu Umar bid'ah. Bid'ah. Yang boleh itu sholat duha berjamaah di rumah, karena Rasulullah pernah sholat duha berjamaah di rumah dalam rangka mengajari tata cara sholat kepada para sahabat. Tapi di masjid tidak. Dia yang mengatakan, bukan saya ya. Jadi jenengan kalau mau protes kepada Ibnu Umar. Saya cuma menyampaikan, beliau mengatakan bid'ah. Saya tambahi lagi, nanti ada pernyataannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan atau mengkisahkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu laki-laki yang sudah dapat jaminan surga. Jaminan surga itu Ibnu Mas'ud. Rasulullah mengatakan seandainya betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus kering itu ditimbang, niscaya ditimbang dengan gunung Uhud gitu ya, nanti di hari kiamat niscaya betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat pahalanya dibandingkan gunung Uhud. Dalam rangka mengajari anak-anak dalam kebaikan. Tapi jika terus menerus, saya khawatir ini masuk pada perkataan bid'ahnya Ibnu Umar. Dan saya khawatir seandainya Ibnu Mas'ud hidup di zaman kita, sekolah-sekolah Islam itu dibubarkan semua ya sama Ibnu Mas'ud. Ngapain ente sholat duha berjamaah tiap hari Senin sampai Jumat itu? Ngapain? Gak ada. Jadi bukan Armedi loh ya. Jadi ini bukan katanya Ustadz Armedi. Jadi jenengan nanti kalau lagi debat sama ustadz sama ustadahnya anak-anak, langsung bilang perkataannya Ibnu Umar sama Ibnu Mas'ud. Gak usah perkataan saya, karena saya hanya mengutip perkataannya Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud ya. Jadi kalau perkataannya Armedi bisa dibantah dia. Nanti kalau perkataannya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, gimana cara bantahnya dia? Silakan datangkan dalil untuk membantah perkataan sahabat itu. Ya, ini menunjukkan bahwa ternyata
Menitipkan anak kita di sekolah Islam itu tidak bisa pasrah bongkoan, Mas. Karena ternyata sekolah Islam itu masih ada yang jatuh dalam hal-hal yang dilarang. Mungkin tidak sengaja. Kita husnudon kepada mereka. Mungkin ilmunya belum sampai itu. Ya. Maka kita sebagai orang tua ya sedikitlah melihat kesibukan anak-anaknya seperti apa gitu. Sudah benar belum gitu. Ya namanya manusia. Ya siapa tahu gurunya ada khilaf, ada salah atau mungkin belum sampai ilmunya daripada itu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tidak terasa 1 jam kita bersama. Jadi yang kita bahas ini tafsirnya surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan keempat. Bahwa amilatun nasibah, ada orang yang bersusah payah beribadah di dunia tapi ternyata sia-sia, tasla naron hamiyah. Bahkan di neraka mereka dimasukkan ke dalam adab yang sangat pedih dan yang sangat panas. Hamiyah itu artinya panas sekali. Itu hamiyah. Panas yang tidak bisa dibayangkan. Itu artinya hamiyah. Siapa? Tafsirnya ada paling tidak 3. Yang satu yang jatuh ke dalam kesyirikan walaupun dia banyak beribadah. Yang kedua yang amalnya tercampur dengan riya. Dan yang ketiga yang berbuat bid'ah atau pelaku bid'ah. Aku qouli hada, apabila ada salah kata dan sikap mohon maaf, itu kekurangan saya pribadi dan lebihnya dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan ya Mas Mbak ya, satu silakan Mas. Ya. Kan ada hadis mengatakan man lam yaqra'u bil Qur'an falaysa minna. Man lam yatagonna, na'am. Falaisa minna, na'am. Heeh. Bernyanyi. Ya, antum nerjemahkannya bernyanyi. Na'am, man lam yatagonna bil Qur'an falaisa minna. Bukan golongan kami, Ustaz. Na'am. Bagaimana dengan yang tidak bisa katakan Al-Qur'an? Tidak, itu ada tafsirnya. Ya, ada tafsirnya, ya. Pertama, hadis itu ulama masih berbeda pendapat tentang kesohihannya. Itu satu. Ya, jadi pertama saja hadis itu masih berbeda pendapat antara para ulama. Jadi tidak semua hadis itu sahih ijma, ada yang berbeda pendapat. Ada yang membenarkan, tapi ada juga yang tidak menerima hadis itu. Nah, karena nanti ada hadis yang lainnya. Siapa yang menyanyikan Al-Quran dia juga jatuh ke dalam kemaksiatan. Ada hadis yang lainnya juga itu. Tapi hadis itu juga berbeda pendapat juga ulama tentang kesohihannya. Maka kita harus, kan seperti yang kita pahami ya, kita ketika berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah harus sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Karena kalau kita tafsirkan sesuai dengan pemikiran kita, sesat kita. Maka baca syarah hadis itu. Yang dimaksud yatagonna di situ bukan bernyanyi ternyata. Yang dimaksud di situ adalah mereka yang membaca sesuai dengan kaidah tajwidnya. Nah, jadi syarahnya itu adalah mereka yang membaca sesuai dengan kaidah tajwidnya. Dan ada syarah yang lainnya adalah berusaha semaksimal mungkin membaca Al-Quran dengan mendatangkan makhrajnya, sifat-sifatnya, dan hak-haknya. Ya, jadi harus dibaca syarahnya terlebih dahulu. Jadi bukan berarti harus dengan nada dan sebagainya, tidak. Ya tidak ya. Tapi adalah membacanya sebagaimana Rasulullah membacanya. Falaisa minna, bukan dari golongan kami, itu maksudnya apa? Kalau dia sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan. Karena kalau orang tidak bisa membaca Al-Quran tapi dia berusaha. Ada hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim kalau nggak salah. Wa huwa alaihi syadid, orang yang membaca Al-Quran ya walaupun dia terbata-bata, wa huwa alaihi syadid, tapi dia berusaha dengan semaksimal mungkin, falahu ajron, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Jadi yang dimaksud dari hadis itu adalah orang sudah tahu tata cara baca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi meninggalkan hal itu hanya untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Seperti saudara-saudari kita hanya untuk supaya terdengar enak, dipanjangkan melebihi batasan, atau dihilangkan beberapa kaidah yang lainnya. Mungkin itu yang masuk daripada hadis tersebut. Silakan Mas. Satu saja yang paling pentingnya. Ini kan tadi kan semua ada hadis yang bilang semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa syirik itu termasuk dosa yang diampuni. Artinya semua dosa diampuni kecuali dia yang menjahil, di mana dia yang mempertontonkan ke maksiat
kemaksiatannya di muka umum. Artinya dosa syirik yang dilakukan oleh orang itu kan berarti diampuni. Jadi pertanyaan saya, apakah pahala yang sebelumnya dihilangkan itu apakah dikembalikan? Ya. Jadi akhi karim, setiap pernyataan itu terkadang ada pengecualian. Ya. Berbohong itu dosa, tapi ada pengecualiannya. Berbohong kepada istri kita, kamu adalah wanitaku tercantik di dunia ini. Ya. Bohong apa tidak? Bohong. Nggak mungkin istri antum paling cantik di dunia gitu. Ya. Tapi boleh apa tidak? Oh, boleh, dapat pahala. Jadi terkadang semua permisalan itu ada pengecualian. Meninggalkan sholat dosa besar. Tidak sholat pada waktunya dosa besar. Tapi kalau safar, ya boleh. Jadi setiap sesuatu ada pengecualinya. Nanti jenengan baca yang Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ayat-ayat itu ya. Jadi wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Nanti itu pasti ada tanda bintangnya itu. Ya, ada tanda bintangnya, di bawahnya ada penjelasan. Ya, jadi Al-Quran itu harus dibaca dengan tafsirnya supaya kita bisa memahami dengan menyeluruh. Apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, ada tanda bintangnya. Kemudian bintang kecil, kecuali dosa syirik. Gitu. Ya, jadi dosa syirik itu tidak akan diampuni. Kapan? Jika dia mati membawa dosa syirik. Tapi kalau mati sudah bertobat, ya diampunilah. Ya, jadi kalau dia mati sudah bertobat, dia tidak diampuni. Tapi jika mati membawa dosa syirik, walaupun syiriknya 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dia pergi ke dukun, 10 tahun yang lalu dia percaya ramalan, 10 tahun yang lalu dia percaya dengan hitung-hitungan dari dukunnya itu supaya anaknya ini nikah di hari yang baik. 10 tahun yang lalu itu, 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang, sampai sekarang ini dia belum bertobat. Kemudian mati, ini masuk dalam kategori mati dalam keadaan syirik. Jadi mati dalam keadaan syirik itu nggak harus ketika datang ke dukun kecelakaan mati, bukan hanya itu. Tapi walaupun dari dulu dosanya, tapi sampai sekarang belum bertobat, itu termasuk mati dalam keadaan syirik. Nah, siapa yang sudah bertobat, ya Allah Maha Pengampun. Tapi bagaimana dengan amal solehnya yang sebelumnya, itu nggak ada yang bisa jawab. Hanya Allah yang tahu. Yaitu perkara goib. Yaitu perkara goib. Bagaimana jawabnya? Ya hanya Allah yang tahu. Ya, yang bisa kita jawab adalah janganlah jatuh pada lubang yang sama. Jangan berbuat kesyirikan lagi gitu. Ya, bagaimana amal sebelumnya tidak ada yang tahu. Karena Allah mengatakan dihapus semuanya. Apakah dikembalikan? Ya tidak tahu saya. Itu perkara gaib ya. Mungkin nanti jenengan bisa merintih-rintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dulu pernah berbuat, kembalikan ya Allah. Aku sedekah buat masjid 100 juta ya Allah. Eman ya Allah. Ya, tolong dikembalikan. Makanya jangan sampai jatuh pada dosa syirik. Mungkin itu, alhamdulillah salatu wassalamu rasulillah. Semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, dilimpahkan rahmat rezekinya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, diberikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, diberikan hidayah untuk terus berada di atas kebenaran, dan Allah kuatkan untuk melangkah di atas kebenaran tersebut. Allah berikan kita rezeki berupa husnul khatimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.